Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi bagaimana cara menghubungkan dua router di dua tempat yang berbeda sehingga semua perangkat yang ada di bawah router tersebut itu bisa saling berkomunikasi. Contohnya seperti ini. Di sini saya siapkan dua buah router. Untuk routernya saya pakai router 2811. Misal untuk router yang sebelah kiri ini adalah router yang ada di kantor di daerah Garut. Dan untuk yang router sebelah kanan ini adalah router yang ada di kantor yang di daerah Bandung. Untuk router yang ada di daerah Garut dan router yang ada di daerah Bandung ini memiliki alamat IP lokal yang berbeda. Tetapi kita mau menyambungkan supaya alamat IP tersebut atau jaringan lokal tersebut itu bisa saling berkomunikasi antara perangkat-perangkat yang ada di bawah router Garut ini bisa berkomunikasi ke perangkat yang ada di router Bandung. Teknik yang akan kita gunakan itu adalah teknik konfigurasi routing. Untuk routing juga ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama mungkin untuk yang sekarang kita akan menggunakan konfigurasi routing statik. Yang mana routing statik ini adalah routing yang konfigurasinya itu harus dilakukan secara manual. Yang mana administrator jaringan ini harus memasukkan atau menghapus router statis jika terjadi yang namanya perubahan topologi di dalam jaringan tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin saya coba gambarkan dulu jaringan yang ada di router Garut. Nah, untuk jaringan yang ada di router Garut itu saya masukkan ke dalam sebuah switch. Kemudian di bawah switch tersebut itu terkoneksi oleh ke beberapa perangkat. Contohnya seperti ini. Saya coba hubungkan pakai kabel dari komputer ke switch. Kemudian dari laptop ke switch juga. Kemudian dari switch ini dihubungkan ke router. Untuk port yang digunakan itu dikarenakan ini untuk koneksi lokalnya atau jaringan lokal itu menggunakan port Ethernet 0/0. Begitu pula untuk yang di router Bandung atau mungkin untuk yang di router Bandung saya bedakan topologinya. Misalkan dari router itu langsung terhubung ke komputer. Untuk Ethernetnya juga sama, dikarenakan ini koneksi lokal saya pakai fast Ethernet 0/0. Nah, di sini sudah ada dua buah jaringan. Yang pertama itu yang ada di Garut dan yang kedua ya router yang ada di Bandung. Kita akan konfigurasi dulu router yang ada di Garut. Misal untuk IP-nya, di sini untuk IP lokal, itu adalah 192.168.1.1/24. Untuk yang IP lokal di Bandung itu adalah 200.10.10.1/24. Nah, kita akan melakukan konfigurasi dulu sesuai dengan IP lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk di daerah Garut, kita konfigurasi dulu di sini untuk bagian routernya dulu. Untuk konfigurasi jaringan kita masih sama dengan materi yang sebelumnya. Untuk perintah-perintahnya juga sama. Pertama-tama di CLI ini dipilih no aja, kemudian kita aktifkan routernya, kemudian masuk ke configuration. Nah, untuk langkah berikutnya itu juga sama, kita tentukan dulu mau ke fast Ethernet berapa. Contohnya untuk jaringan lokal kan barusan di setting di fast Ethernet 0/0. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan alamat IP lokalnya 192.168.1.1. Ada yang kurang, IP address
192.168.11 diikuti net masknya 255, 255, 255, 0. Kemudian 0 SH. Baru kita lakukan konfigurasi untuk di sisi kliennya atau perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan lokal ini. Untuk di komputer juga sama. Ini untuk IP-nya kita gunakan statik karena kita tidak menggunakan yang namanya DHCP server. Untuk IP lokal untuk di PC0 itu 192.168.1.2. Gateway-nya kita masukkan IP router 192.168.1.1. Untuk laptop juga sama. IP address-nya 192.168.1.3. Gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk yang di router Bandung kita juga akan konfigurasi. Ini pilih di 0, kemudian kita aktifkan routernya, kemudian masuk ke configuration terminal. Di sini untuk IP lokalnya itu 210.11.1. Kita tinggal masukkan ke interface-nya dulu, INT fast ethernet 0/0. Masuk ke IP address. Kita tambahkan IP-nya 210.10.1. 255.255.255.0. Kemudian 0SH. Nah, baru kita konfigurasi komputer yang ada di bawahnya. Untuk IP-nya yaitu 210.10.2. Gateway-nya kita masukkan IP router yang di Bandung 210.10.1. Kita coba tes dari yang di Garut dulu. Kita coba tes koneksi ke laptop. Udah sukses ya. Kemudian kita coba koneksi dari laptop ke router. Nah, baik itu untuk koneksi lokal dari laptop ke komputer ini sudah bisa, sudah jalan. Kemudian untuk koneksi dari setiap perangkat ke router ini juga sudah berhasil. Untuk di Garut jaringannya ini sudah terkonfigurasi ya. Tinggal kita coba untuk tes yang di Bandung. Kita tes dari komputer ke router. Nah, ini juga sudah terhubung. Jadi untuk konfigurasi jaringan lokalnya ini sudah terkonfigurasi dan setiap perangkat yang ada di bawah router ini bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita akan menambahkan konfigurasi routing statiknya. Routing statik ini kita memerlukan satu buah media transmisi yang bisa menghubungkan antara router yang ada di Garut dan router yang ada di Bandung. Untuk media transmisi mungkin kita menggunakan kabel ya, karena jaraknya cukup jauh. Untuk kabel mungkin bisa menggunakan fiber optik atau kabel-kabel lainnya. Tetapi untuk simulasi kita samakan dengan yang di modul itu pakai kabel UTP biasa. Nah, dikarenakan ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, ini menggunakan kabel crossover. Untuk yang di sisi router Garut, ini disambungkan ke fast ethernet 0/1. Begitu pula yang di Bandung ini menggunakan fast ethernet 0/1. Jadi untuk yang lokal ini menggunakan fast ethernet 0/0, baik itu yang di Garut dan di Bandung. Dan untuk koneksi antar daerah atau antar router ini menggunakan fast ethernet 0/1. Nah, dikarenakan ini koneksinya ada yang keluar atau ada IP tambahan yang menghubungkan antara router ke router, berarti kita memerlukan satu segmen IP baru. Misal untuk yang di Garut, segmennya contohnya untuk segmen yang digunakan IP-nya itu adalah 10.10.1/30.
Ini harusnya 0. Ini juga harusnya 0. Ini soalnya alamat jaringan. Nah, di sini ada satu segmen baru, yaitu IP yang menghubungkan antar router, baik itu router Garut dengan router Bandung. Jadi tetap ya, mau itu Anda menghubungkan komputer dengan komputer atau router dengan router, ini untuk komunikasinya ini membutuhkan pengalamatan IP. Biasanya kalau kita berlangganan internet, setiap router yang ada di rumah kita dan router yang di rumah orang lain itu diberikan alokasi alamat IP dari provider. Nah, ini bisa berupa alamat IP public atau juga alamat IP private, tergantung dari kebijakan provider tersebut. Untuk melakukan konfigurasi static routing, pertama-tama kita harus mengkonfigurasi dulu alamat IP yang ada di fast Ethernet 0/1, baik itu yang ada di router Garut dan router Bandung. Kita coba masuk dulu ke yang di router Garut, masuk ke CLI-nya. Kita coba konfigurasi dulu di fast Ethernet 0/1. Kita masuk ke interface-nya, INT, interface, fast Ethernet 0/1. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, IP address spasi 192.10.10.10.1. Kemudian netmasknya 255 dikarenakan ini slash 30 garis miring 30 jaringannya, itu menjadi netmasknya 252. Habis itu di enter, kemudian no SH untuk mengaktifkan. Kita coba cek di bagian config fast Ethernet 0/1 itu udah dapat IP ya, 10.10.10.1. Tinggal masuk ke router yang ada di Bandung. Untuk perintahnya juga sama, yang interface fast Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address 110.10.10.2. Kemudian netmasknya 255. Kemudian terakhir no SH. Nah, udah hijau ya. Berarti kalau udah hijau ini artinya si router yang di Garut dan router yang ada di Bandung ini sudah dikonfigurasi. Yang mana untuk di router yang daerah Garut ini memiliki alamat IP public private yaitu 10.10.10.1, dan yang di Bandung ini adalah 10.10.10.2. Nah, meskipun ini sudah dikonfigurasi, kalau kita coba cek tes koneksi dari router ke router, ini tentunya akan valid karena kita belum menambahkan yang namanya routing tabel ke masing-masing router. Untuk memasukkan routing tabel, kita tinggal menambahkan atau mendaftarkan alamat IP router tujuan di alamat IP router kita. Contohnya alamat router kita ini, kita buka router Garut dulu. Berarti ini tinggal ditambahkan tabel routing untuk alamat IP router yang ada di Bandung. Untuk perintahnya tinggal perintahkan IP route, kemudian diikuti oleh alamat jaringan yang ada di router Bandung. Misalnya untuk alamatnya itu yaitu 210.10.10.0. Kita masukkan di sini 210.10.10.0. Kemudian diikuti netmasknya 255. Kemudian diikuti oleh alamat IP routernya yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Nah, ketika di enter, ini konfigurasi udah masuk atau routing tabel ini sudah masuk ke router. Kita coba cek di bagian routing static. Nah, ini sudah ditambahkan ya bahwa alamat jaringan 210.10.10.0 ini diakses melalui router dengan IP 10.10.10.2. Nah, ini baru
router Garut. Untuk router Bandung juga sama, kita tambahkan routing tabelnya. Ini di enter aja, kemudian langkahnya juga sama. Kita masuk ke IP route, kemudian kita masukkan alamat IP lokal yang di Garut 192.168.1.0, diikuti oleh netmasknya 255, 255, 255, dan 0. Kemudian diikuti alamat IP modemnya yaitu 10, 10, 10, 1. Enter. Nah, kalau udah di enter, konfigurasi routing statik ini sudah masuk. Jadi untuk yang di Garut itu ngakses yang di Bandung ini mendaftarkan dan mengakses alamat IP yang di Garut seperti ini 192.168.1.0. Nah, alamat IP lokal ini diakses melalui alamat IP modem 10.10.10.1 yang ada di atasnya. Jadi kalau misalkan routing tabel ini sudah dibuat, maka ketika kita lakukan pengetesan jaringan, baik itu dari router ke router, ini sudah bisa ya. Ataupun misalkan dari dari komputer ke komputer, misalkan dari komputer yang ada di Garut ke komputer yang ada di Bandung, ini masih loading kayaknya. Kita coba lagi dari komputer ke komputer. Nah, ini udah sukses ya. Ini ada violet, mungkin masih ngebaca konfigurasinya. Kita coba dari laptop ke komputer, udah bisa juga ya. Jadi untuk koneksi, baik itu koneksi lokal antar klien yang ada di dalam jaringan tersebut, maupun koneksi antara perangkat yang ada di Garut dan perangkat yang ada di Bandung, ini sudah bisa saling berkomunikasi. Kalau misalkan kita simulasikan, itu si data akan ditransmisikan seperti ini. Contohnya seperti berikut. Nah, si data itu akan masuk dulu ke router. Kalau misalkan data tersebut ada di lokal, tujuannya akan langsung diarahkan ke sini. Tapi kalau misalkan tujuannya ada di tempat lain, maka akan dimasukkan ke router. Nah, router ini akan mencari di mana tujuannya. Kalau misalkan tujuannya ke Bandung, maka akan masuk ke dalam router Bandung. Dan kalau di router Bandung ini sudah ketemu di mana alamatnya, maka akan diteruskan data tersebut ke alamat IP tujuan atau ke komputer tujuan. Kemudian dari komputer tujuan ini juga akan memberikan respon bahwa data tersebut ini sudah diterima. Nah, untuk konfigurasi static routing ini sudah selesai. Mungkin kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.